Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Titis Kurnia Eka Fajarista, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik di kelas saya. Ada Bapak Agung Setio Edi Purnomo sebagai fasilitator dan Ibu Sinta Paramita Priyananda sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru SDN Bugel sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Bugel Ibu Hajah Kusmina MTD. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nah, karena di modul 1.4 ini dalam pendidikan guru penggerak itu temanya adalah tentang budaya positif. Nah, konsep utama dalam modul budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi, hukuman, dan penghargaan, yang kelima 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa di sini belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, di mana anak-anak itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, maka guru yang memberikan pembelajaran. Kita sebagai pendidik wajib memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak itu butuhnya pembelajar seperti apa, nah kita harus menuruti, sehingga nanti dalam pembelajaran itu anak-anak ini bisa untuk mengembangkan profil pelajar Pancasilanya. Yang kedua, disiplin positif. Jadi kalau di dalam budaya kita, maka disiplin itu kan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita sudah mendengar kata disiplin, itu pasti mindset kita itu tegang gitu ya, menegakkan, harus taat pada peraturan. Nah, di sini kita sebagai pendidik tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi melalui disiplin positif ini, anak-anak nanti akan diajarkan atau dibiasakan untuk mendisiplinkan diri, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti akan dikemas, disiplin positif ini akan dikemas sedemikian rupa sehingga tidak tampak menakutkan di dalam benaknya anak-anak itu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Jadi melalui disiplin positif ini nanti
memberikan ancaman serta sogokan. Nah, kalau kita biasanya penerapan sehari-hari ketika mendisiplinkan anak, kita itu kan sering menghukum begitu ya, mendisiplinkan dengan menghukum. Jadi kalau misalnya anak tidak mematuhi peraturan di kelas atau peraturan di sekolah, maka biasanya guru itu akan menghukum. Nah, tapi kalau di disiplin positif ini kita tidak boleh menghukum, tidak boleh mengancam. Jadi nanti ada caranya tersendiri untuk mendisiplinkan anak-anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita semua sebagai manusia pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangankan anak-anak, orang dewasa saja seperti kita ini pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan juga rasa diterima oleh lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Jadi dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini juga terdapat pada anak-anak. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami kebutuhan dasarnya anak-anak ini. Kita seringkali biasanya menemukan seorang anak itu berulah, bertingkah untuk mencari perhatian gurunya. Entah itu dia berbuat kenakalan atau berbuat yang melanggar peraturan di sekolah. Nah, sebenarnya dia menarik perhatian gurunya. Kita sebagai guru sebenarnya itu wajib untuk menggali kira-kira anak itu melakukan tindakannya untuk melanggar, untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu kebutuhan dasarnya kira-kira apa yang tidak terpenuhi di sini. Apakah dia mencari perhatian gurunya karena butuh kasih sayang dan diterima, atau dia kalau misalnya menjahili temannya, mendominasi dalam kelompok, nah itu biasanya dia memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai penguasaan. Kalau kesenangan, nah ini biasanya anak-anak itu akan melakukan hal-hal yang disenanginya, entah itu melanggar peraturan atau tidak, yang penting hatinya itu senang. Seperti itu. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Motivasi sendiri ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adapun hal-hal yang menjadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi seorang murid di sini akan melakukan disiplin diri karena dia itu takut dihukum oleh gurunya. Dan kondisi ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya dia itu takut dihukum. Jadi motivasinya itu tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid akan melakukan disiplin diri karena dia mau mendapatkan imbalan, mau mendapatkan penghargaan atau reward, serta ingin mendapatkan imbalan serta dan juga pujian. Jadi kondisi ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu motivasinya tumbuh karena dia mau mendapatkan penghargaan atau mendapatkan reward dari gurunya. Misal ada kasus seperti ini. Ketika seorang anak di dalam kelas, biasanya kalau mau maju ke depan kelas, maka guru akan memberikan stiker bintang misalnya. Nah, otomatis anak-anak yang berada di dalam kelas itu pasti akan rebutan untuk
juga. Jadi saya berikan bintang, stiker bintang, tapi yang bisa bisa nyala di dalam gelap itu loh. Nah itu dulu anak-anak itu senang sekali, jadi royoan. Secara tidak langsung anak-anak itu akan rebutan maju ke depan kelas. Tapi dampaknya anak yang biasanya dia itu tidak aktif, nah dia akan mengikuti untuk aktif maju ke depan kelas. Jadi sebenarnya ini bagus, tapi tidak efektif untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Jadi mungkin melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kondisi ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, otomatis motivasi yang timbul adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia mau melakukan sesuatu karena dia menyadari, oh memang ini yang harus saya lakukan, memang ini kewajiban yang harus saya lakukan. Jadi motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya ini sudah mulai tumbuh. Lanjut ke hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Guru yang diberikan, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari hukuman ini. Nah, hukuman di sini hanya akan membuat anak itu melaksanakan peraturan dengan rasa terpaksa. Jadi tidak ada motivasi di dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu, tapi karena tidak mau dihukum oleh gurunya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya murid yang menerima. Jadi hukuman itu bersifat spontan ya. Jadi biasanya kalau ada anak yang melanggar suatu peraturan, kita sebagai guru biasanya kalau mau memberikan hukuman langsung menghukum. Oke, jadi kamu sekarang karena kamu tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan 5 kali misalnya. Nah, itu merupakan suatu hukuman. Jadi tidak direncanakan dan tidak tertulis, tidak disepakati sebelumnya antara guru dan juga murid. Selanjutnya penghargaan. Nah, ini menurut Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Nah, jadi di sini yang namanya penghargaan itu atau reward ya, yang biasa kita sebut reward. Nah, ini dapat menghancurkan potensinya anak-anak. Karena apa? Karena anak itu mau melakukan sesuatu berdasarkan imbalannya. Ada imbalannya. Misalnya diberi uang, karena diberikan uang, jadi tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Melakukan itu dengan terpaksa, mau tidak mau dia harus mau gitu. Kalau kita menggunakan reward itu secara terus-menerus, jadi anak itu akan menggantungkan. Kalau gurunya tidak memberikan reward atau tidak memberikan penghargaan, maka anak itu akan kembali ke model asalnya. Kalau model asalnya anak itu tidak aktif misalnya di kelas, ketika guru tidak memberikan reward, maka dia akan tidak aktif lagi.
tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Makanya kalau misalnya kita biasanya memberikan permintaan untuk kamu tidak mengerjakan PR, lari lapangan 10 kali, nah itu kan menyakitkan. Atau misalnya seorang anak tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, terus dia diminta untuk melepas kedua sepatunya saja, tidak usah pakai sepatu di kelas, nah itu juga menyakitkan, membuat anak juga merasa tidak nyaman di sini. Terus karena guru itu memberikan hukuman, akhirnya murid menjadi takut dengan gurunya. Dan hukuman ini sifatnya memaksa, jadi anak mau atau tidak mau harus melakukan hukuman tersebut. Lalu karena takut dengan hukuman juga, maka anak itu akan menyembunyikan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui, tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? Karena takut diberi hukuman oleh gurunya. Serta murid menjadi rendah diri. Selanjutnya yang kedua adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini tidak efektif untuk dilakukan dalam jangka panjang atau terus-menerus. Penghargaan akan merusak hubungan atau iri hati. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu ada anak yang mendapatkan penghargaan, lalu ada anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan, maka anak yang lain tersebut biasanya akan iri dengan temannya. Oh, temanku saja dapat hadiah, dapat reward dari bu guru, saya tidak dapat. Nah, akan juga anak itu akan ngambek. Ya, ngambek kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kok si A terus yang dapat, saya nggak pernah dapat. Nah, iri hati. Lalu penghargaan ini juga dapat mematikan kreativitas anak. Selanjutnya memutus dengan sistem ranking ini juga termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal sebenarnya ya, karena nanti ada anak yang juara 1, 2, 3, lalu anak yang juara terakhir, maka dia akan merasa rendah diri, merasa iri hati dengan temannya. Selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya restitusi. Nah, pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Bapak dan Ibu guru sekalian pasti tidak asing dengan yang namanya restitusi. Ini sewaktu kemarin penimbasan guru penggerak, nah ini kita sempat mendapatkan materi tentang restitusi dan juga mempraktekkan restitusi ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
jangka waktu yang pendek. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali seorang murid tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh gurunya, atau murid melakukan suatu kegiatan di luar pembelajaran, misalnya ngobrol dengan teman sebelahnya, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Jadi ini kebalikan dari hukuman tadi. Kalau hukuman diberikan secara tiba-tiba, tidak terencana, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Tapi kalau konsekuensi, ini sudah ada kesepakatan antara guru dan juga murid. Jadi ketika seorang murid melakukan kesalahan, maka dia sudah tahu konsekuensinya apa yang akan dia hadapi kalau melanggar. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatan dalam jangka pendek, perlu monitoring yang berkelanjutan. Ini merupakan teori stimulus respon, murid mentaati peraturan, serta murid ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi karena dia sudah tahu konsekuensinya, jadi dia sudah tidak merenungi lagi kesalahannya. Oh, kalau saya tidak memakai seragam sekolah, maka konsekuensinya misalnya saya diminta bu guru untuk menyanyi di depan kelas. Nah, misalnya konsekuensinya seperti itu. Jadi anak itu tidak merenung lagi kesalahannya saya buat apa ya, tapi dia sudah menyadari sendiri. Selanjutnya restitusi. Dalam restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, di sini dirinya sendiri yang memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dalam restitusi ini, jadi murid itu akan diberikan tanggung jawab untuk merefleksi perilakunya sendiri dan mempertanggungjawabkan setelah kamu melakukan pelanggaran, tanggung jawabmu apa yang harus kamu lakukan. Nah, seperti itu. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau dalam restitusi itu kan ada prosesnya. Jadi anak itu tidak menebus kesalahannya dengan hukuman. Jadi, anak di sini belajar dari kesalahannya. Kalau saya melakukan kesalahan ini, kalau saya melanggar aturan ini, maka saya harus bagaimana? Nah, itu ada di dalam restitusi atau proses restitusi. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan. Jadi kalau di dalam restitusi itu ada tawaran, gurunya menawarkan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya. Nah, di sini murid ditawarkan seperti itu. Jadi murid sendiri yang mencari solusi dari masalahnya. Murid yang menjawab tawaran dari gurunya, cara untuk memecahkan permasalahannya, bukan dipaksa oleh gurunya. Ya, kalau kamu melakukan kesalahan A, berarti kamu harus melakukan B, hukumannya B, bukan seperti itu. Selanjutnya nuntut untuk melihat ke dalam diri, atau yang biasa kita sebut introspeksi, ya, introspeksi diri, melihat ke dalam dirinya. Jadi kesalahan apa yang sudah diperbuat, lalu bentuk tanggung jawabnya bagaimana. Mencari kebutuhan
kalau seperti yang sudah di awal tadi, kalau bahwasanya manusia itu melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan kebutuhan dasarnya, maka dalam proses restitusi ini guru mencari kebutuhan dasar anak yang mendasari tingkah lakunya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini tadi kalau di restitusi ini memang ciri-cirinya adalah fokus untuk menemukan solusi dari permasalahan. Perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi ini berdasarkan contoh kasus. Contoh kasusnya adalah murid tidak memakai baju seragam sesuai dengan ketentuan jadwal. Kalau bentuknya hukuman, guru akan menghukum murid tersebut dengan cara misalnya lari keliling lapangan 2 kali, atau guru memarahi murid tersebut sampai murid tersebut itu merasa ketakutan. Jika konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi, minta anak tersebut untuk ganti baju seragam yang sesuai dengan ketentuan pada hari itu. Dan di sini guru tegas, murid menghormati peraturan. Pada restitusi, nah ini prosesnya, guru menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Jadi guru bertanya, coba kamu tahu atau tidak apa kesalahanmu? Nah, berdasarkan keyakinan kelas, kira-kira bagaimana? Seperti itu. Dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Lima posisi kontrol pada restitusi. Yang pertama adalah seorang penghukum. Jadi kalau seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah perlu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Hasilnya kemungkinan murid akan marah, mendendam atau bersifat agresif. Ya, jadi biasanya kalau kita menghukum murid, nah berarti kita itu posisinya sebagai penghukum. Sebelum mempelajari ini, saya juga seorang penghukum. Jadi saya menyadari hukuman yang biasanya saya lakukan bukan hukuman fisik, tetapi lebih menghukum kepada kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR, nah maka dia harus menyalin 5 kali misalnya, seperti itu. Tapi setelah mempelajari di modul 4 ini saya jadi sadar, oh jadi posisi saya dulu sebagai penghukum, maka setelah ini dirubah untuk menjadi posisi yang lebih baik lagi. Karena apa? Kalau terus guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka murid itu mendendam pada gurunya, tidak suka pada gurunya, dan biasanya itu menghindari guru tersebut. Lanjut, yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Kalau di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena untuk menyentuh hati si anak tersebut. Jadi bersuara lembut, pelan. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau
Dengan posisi pemantau ini berdasarkan pada kesepakatan dan juga konsekuensi. Hasilnya di sini murid lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan kelas. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kalau pada penerapan restitusi, disiplin positif restitusi, itu guru hendaknya memposisikan diri sebagai manajer ini, karena saling berhubungan, yaitu restitusi tujuannya untuk membuat murid itu lebih bertanggung jawab atas tindakannya atau perilakunya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan sesuai dengan tujuannya manajer. Posisi manajer, pada posisi manajer ini guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan juga menuntut murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus terdapat salah satu murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini ciri-ciri kalimat atau perkataan guru yang diucapkan kepada muridnya. Kalau ada penghukum, ini kalimatnya akan kaku dan tegas. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan papan tulis selama 5 menit. Lalu kalau pembuat rasa bersalah, nah ini nada bicaranya berbeda lagi, ini lebih lembut. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Jadi lebih pelan dan juga lebih lembut agar anak itu merasa bersalah. Jika pada posisi teman, nah ini lebih friendly lagi. Ayolah kerjakan tugasmu, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi guru itu memposisikan diri dengan murid itu sebagai teman, dan murid itu juga menganggap gurunya itu sebagai teman. Makanya cara bicaranya pun itu lebih santai. Pada pemantau ciri kalimatnya, kamu sudah melanggar dan peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pada pemantau ini murid itu langsung ditanya konsekuensinya apa karena kamu sudah melanggar peraturan. Pada posisi manajer di sini kalimatnya, nah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu dituntun untuk melakukan refleksi atau introspeksi diri dan juga dituntun untuk mencari solusi dari kesalahannya. Lanjut kepada keyakinan kelas. Seseorang di sini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan serta apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau pada penetapan peraturan dan tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan juga murid, maka murid itu cuma ngikut saja, tidak ada tanggung jawab dalam dirinya atau kesadaran dalam dirinya. Ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas di sini
biasanya pilihan kata atau pilihan kalimatnya itu positif, bukan berbentuk negatif. Kalimat yang berbentuk negatif itu misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di situ ada kata tidak boleh, itu bentuknya negatif. Maka harus diubah ke dalam pernyataan yang positif. Misalnya menjaga kebersihan. Seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat serta dipahami oleh seluruh warga di kelas, terutama murid. Karena kalau biasanya kita membuat tata tertib yang terlalu panjang kalimatnya dan juga terlalu banyak, itu biasanya anak-anak itu cenderung lupa. Maka pada keyakinan kelas ini dibuat lebih sederhana yang mudah diingat serta dipahami oleh murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu bukan hanya gurunya saja yang membuat, tetapi guru dan juga murid bersama-sama membuat. Jadi murid itu dilibatkan. Beda kalau biasanya kita membuat tata tertib sekolah, nah, gurunya sendiri yang menyusun. Kalau keyakinan kelas, nah ini muridnya dilibatkan, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan antara murid dan juga guru. Serta meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya di setiap awal semester, nah kita harus meninjau kembali apakah keyakinan kelas yang kita terapkan itu sudah efektif atau belum. Jika belum, maka apa yang harus diperbarui dan juga apa yang harus diganti. Tahapan pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi gurunya itu mengajak anak-anak untuk curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Bisa kertas berukuran poster, di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil dari curah pendapat tersebut. Jadi setelah curah pendapat dengan murid tentang kesepakatan kelas, nah selanjutnya kesepakatan tersebut ditulis pada papan atau ditulis pada kertas poster. Nah lalu setelah itu nanti ditempel pada dinding kelasnya. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang kelima, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Di sini kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, di sini nanti anak-anak akan menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Lalu bagaimana jika terdapat pelanggaran dalam penerapan keyakinan kelas? Kalau terjadi pelanggaran dalam penerapan keyakinan kelas, ya maka akan mendapatkan kemungkinannya akan mendapatkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tetapi yang lebih disarankan ketika terjadi pelanggaran kelas, pelanggaran keyakinan kelas ini adalah restitusi. Jadi kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, nah, maka kita sebagai guru mengajak anak tersebut untuk melakukan restitusi, mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini merupakan dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 6 SDN Buger. Jadi di sini saya mengajak anak-anak di kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama di sini saya
lagi pada papan tulis. Saya tempel, saya minta anak-anak untuk menempel satu persatu di sini. Nah, setelah anak-anak menempelkan, di sini saya mulai menyusun kalimat atau kata-kata yang sudah disusun oleh anak-anak ini menjadi kalimat atau kata-kata yang bermuatan positif. Jadi kemarin saya menemukan beberapa anak ini misalnya menuliskan harus datang tepat waktu. Nah, kalau dituliskan dalam keyakinan kelas itu kan terlalu panjang, maka bisa disingkat menjadi disiplin. Satu kata saja tapi mudah untuk diingat. Disiplin ini sudah mencakup semuanya, ya mencakup datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu rajin mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Di sini saya tuliskan, setelah saya menuliskan kalimat atau kata bermuatan positif. Nah, satu persatu anak-anak saya minta maju ke depan untuk mengetikkan yang sudah tadi saya tuliskan di papan tulis ini. Jadi sesuai dengan urutan stick note yang sudah mereka tempelkan. Kalau misalnya Febri ini dia pertama menempelkan stick note-nya, maka yang tertulis di sini keyakinan kelasnya Febri itu yang pertama, disiplin misalnya. Lalu diketikkan pada Canva. Itu saya minta satu persatu anak-anak untuk maju ke depan, dan hasilnya seperti yang ada pada foto terakhir ini. Jadi di sini yang ada di papan tulis ini stick note-nya anak-anak, lalu dari keyakinan kelas yang ditulis pada stick note ini saya koreksi untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat bermuatan positif. Nah, setelah itu diketikkan oleh anak-anak, inilah hasilnya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi ini kemarin keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan murid-murid kelas 6. Yang pertama mengerjakan tugas, yang kedua belajar dengan semangat, yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat saling menghormati, dan yang kelima adalah disiplin. Singkat, mudah dipahami, dan juga mudah diingat oleh anak-anak. Jadi kemarin juga saya sudah bertanya pada anak-anak, apakah kalian setuju atau sepakat dengan keyakinan kelas ini? Dan anak-anak menjawab sepakat. Nah, berarti keyakinan kelas ini sudah disepakati antara saya dan juga murid-murid di kelas 6. Dan murid-murid di kelas 6 ini mempunyai kewajiban untuk mematuhi keyakinan kelas, karena ini juga mereka sendiri yang membuat atau menyusun. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira anak-anak ada yang tahu atau tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu? Tidak. Bentar. Jadi anak-anak, nah yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu merupakan isinya berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang apa? Kebaikan. Nah, nilai-nilai yang baik atau nilai yang positif, ya. Nah, nilai-nilai kebaikan ini nanti kita sepakati bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya disiplin positif di lingkungan sekolah, ya.
diri kalian masing-masing. Nah, tujuannya keyakinan kelas ini untuk apa sih? Nah, bisa dilihat pada slide ya. Jadi, keyakinan ini akan membantu murid atau membantu kalian dalam mengembangkan disiplin positif. Kalau di dalam diri kalian itu sudah tumbuh yang namanya disiplin positif, maka nanti di sekolah kita ini akan mengembangkan yang namanya budaya positif. Budaya positif berarti budaya yang apa? Baik. Nah, budaya yang baik. Kira-kira anak-anak bisa atau tidak membuat keyakinan kelas? Tidak bisa. Nah, kita akan membuat bersama-sama ya. Nah, nanti Bu Titis akan membagikan stick notes ya. Jadi satu anak nanti mendapat satu stick notes. Tugas kalian membuat satu nilai kebajikan atau nilai positif atau kewajiban yang harus kalian lakukan ketika berada di sekolah atau berada di kelas. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, saya bagi satu-satu ya. Ditulis menggunakan pulpen. Ya, dan jangan sampai sama dengan temannya, ya. Karena kan nilai kebajikan itu kan banyak sekali. Nah, kalian bisa memilih salah satu yang harus diterapkan di sekolah atau diterapkan di kelas. Silakan dimulai. Oh ya, jangan lupa diberi nama di bagian atasnya ya. Baik, anak-anak sudah selesai membuat keyakinan kelasnya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang Bu Titis minta kalian satu-satu untuk menempelkan hasilnya di papan ya. Kalian tempelkan di papan yang berwarna hijau. Coba siapa dulu yang mau menempel ke depan? Aku. Mama dulu. Yang kedua siapa? Ya, wah, Fadri. Yang ketiga, ya Fadri, masuk. Selanjutnya siapa lagi? Dira. Terakhir, Safa. Baik, anak-anak sekarang coba Bu Titis lihat satu-satu ya hasil kalian tadi membuat keyakinan kelas. Yang pertama dari Mama.
tadi menjawab mengerjakan tugas dari Bu Guru. Kira-kira kalian setuju atau tidak dengan keyakinan ini? Setuju atau tidak mengerjakan tugas dari Bu Guru? Setuju. Berarti ini setuju ya, kenyamanan. Lalu nilainya Vira. Vira tadi menulis belajar di kelas dengan giat. Setuju atau tidak? Setuju. Coba kita sambil kita perbaiki kalimatnya ya. Kalau belajar di kelas dengan giat berarti sama dengan belajar apa? Kata lainnya? Belajar di sekolah. Kata lainnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat. Apalagi istilah lainnya? Apa ya? Tahu, Bu. Kalau kata yang menarik, ya, belajar dengan semangat. Ya, jadi keyakinan kelas ini disetujui ya, belajar dengan semangat. Yang ketiga, Febri membersihkan kelas. Berarti ini kewajibannya apa kalau membersihkan kelas? Piket. Piket itu berarti apa namanya? Yang dilakukan apa? Membersihkan. Menjaga Kebersihan. menjaga kebersihan kelas. Coba Bu Titis tuliskan ya. Tadi yang pertama mengerjakan tugas. Yang kedua harus belajar dengan apa tadi? Belajar dengan semangat. Yang ketiga tadi apa? Membersihkan kelas. Ya, menjaga Kebersihan. kebersihan. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, menghormati bapak atau ibu guru. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Berarti kita tuliskan kalimatnya adalah saling menghormati. Yang kelima kita lihat milik siapa? Mentaati aturan bapak dan ibu guru. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Coba kita buat kalimat atau kata yang lebih mudah. Kalau mentaati aturan berarti kaitannya dengan apa? Peraturan sekolah. Nah, disiplin. Ya, jadi kalau mentaati peraturan adalah kaitannya dengan disiplin. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menulis keyakinan kelas dan sudah kita perbaiki
perhatian pada layar yang ada di papan tulis. Mulai dari siapa tadi yang pertama? Ya, Maman dulu. Nomor 1 ditulis yang di papan ya. Jadi tulisnya di sini. Coba kalian lihat, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Diperiksa, sudah tepat atau belum? Sudah? Sudah. Ya, ini tadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Yang pertama apa itu? Mengerjakan tugas. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik. Dari keyakinan kelas ini, kira-kira kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti sepakat untuk mentaati atau mematuhi ya? Ya. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, berarti siap untuk dilaksanakan? Ya. Siap atau tidak? Siap. Baik, kalau siap, berarti kita sudah sepakat untuk mentaati keyakinan kelas ini. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya kita mengenalnya dengan istilah segitiga restitusi karena pada
dia ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui tindakan pelanggaran yang dia lakukan. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam menstabilkan identitas, nah ini cirinya, kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Dan yang terakhir, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar. Tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Validasi tindakan yang salah. Pada langkah validasi tindakan yang salah di sini, menurut dari teori kontrol di sini tidak semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang perlu dilakukan adalah kita memahami alasan anak tersebut, kenapa kok dia melakukan kesalahan, sehingga anak itu akan merasa dipahami oleh lingkungan di sekitarnya. Adapun penguatan atau kalimat yang dikatakan oleh guru pada langkah ini adalah, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang kedua, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul teman? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi esok hari? Dan kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tapi maukah kamu menambahkan sikap baru yang lebih baik? Lalu langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jika langkah 1 dan juga langkah 2 ini sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini sangat penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru bisa membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Adapun penguatan atau kalimat yang dikatakan oleh guru di sini ciri-cirinya, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa, lalu kamu ini jadi anak yang seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tindakan tersebut. Ciri-ciri dari restitusi ini, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan antar sesama murid dan juga antara guru dan murid. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau melakukan refleksi, introspeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Dan restitusi di sini fokus pada solusi, menemukan solusi dari permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo sini masuk. Baik Bu. Kira, apakah kamu tahu tujuan dari Bu Titis memanggil kamu ke sini? Sepertinya saya kesalahan ya Bu. Ya, betul sekali. Kira-kira kamu tahu tidak apa kesalahan yang sudah kamu perbuat? Serahkan ya Bu. Maaf ya, saya makin sabar hati. Ya, betul sekali. Nah, kamu
sudah tahu kan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah kita bahwasanya kita harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan harinya. Ya, belum tahu. Ya, tapi di sini Bu Titis tidak akan mencari-cari kesalahan kamu. Di sini Bu Titis mau memberikan solusi. Mari kita berdiskusi bersama biar gimana caranya agar kamu besok tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Terima kasih, Bu. Nah, sebelumnya Bu Titis mau bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa hari ini kamu memakai seragam batik? Kemarin waktu pulang sekolah saya hujanan, Bu. Baju saya basah bulu. Hari ini dicuci ibu saya, tapi belum kering. Apakah kamu sudah tidak punya baju merah putih lagi di rumah? Tidak punya, Bu. Nah, kalau seperti itu, berarti ke depan apa yang harus kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Mengingat sekarang sedang musim hujan, saya akan membawa payung agar tidak kehujanan lagi, Bu. Ya, bagus, betul. Jadi, kamu harus bisa berinisiatif bagaimana caranya agar tetap bisa mengikuti kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas yang sudah ada, ya. Baik, Bu. Selanjutnya Bu Titis akan bertanya, kira-kira apa rencanamu ke depan berdasarkan peristiwa pada hari ini? Ingin memperbaiki diri, disiplin seperti anak-anak lain, disiplin dan rapi. Ya, bagus sekali ya. Jadi sangat penting memperbaiki diri dengan membiasakan disiplin dari sekarang. Karena nantinya ya setelah kamu lulus dari sekolah ini, nah dalam kehidupan bekerja atau kehidupan pekerjaan, nah ini agar kamu bisa lebih disiplin lagi. Disiplin dalam berbagai hal, mulai dari berpakaian, disiplin waktu, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Terus saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, bagus. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk masuk belajar ya. Ya, Bu. Ya, itu tadi diseminasi aksi nyata yang sudah saya lakukan. Apabila dari Bapak dan Ibu guru ada pertanyaan, saya persilahkan. Daripada praktek ini kasusnya adalah seorang anak yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan harinya. Dan posisi kontrol gurunya di sini adalah sebagai seorang manajer. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Pertanyaan pertama, silakan Bu. Anda ya Bu, kita kan sebagai ibu kelas biasanya itu sering terpancing emosi kalau melihat anak-anak yang melanggar peraturan. Terus bagaimana cara menyikapi kita agar tetap tenang dalam menerapkan disiplin positif? Terima kasih. Ya baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Bu. Bagaimana cara kita agar
tidak boleh terpancing emosi seperti itu. Sudah cukup, Bu? Atau ada tanggapan lain? Sudah cukup. Saya buka untuk pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Bagus. Terima kasih. Ini apakah dalam pemberian hadiah atau reward itu nantinya efektif dalam disiplin anak? Terima kasih. Ya, baik, langsung saja saya jawab. Jadi kalau untuk pemberian reward atau pemberian penghargaan itu sebenarnya kurang efektif dilakukan karena nantinya anak itu motivasinya itu hanya karena bergantung pada hadiah saja, tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi tindakan disiplin ini juga tidak akan berjalan jangka panjang. Nah, kalau rewardnya berhenti diberikan, ya anak itu akan mengulang lagi kesalahannya seperti itu. Dan di sini tanggung jawab anak itu juga tidak bisa dikembangkan kalau terus-terusan dulu memberikan reward atau memberikan penghargaan. Bagaimana Pak Bagus? Apakah ada tanggapan yang lain? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, cukup sekian dari diseminasi aksi nyata modul 1.4. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum